Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 229 luar biasa. Chu Chen tidak melakukan terlalu banyak penelitian dan diskusi mendalam dengan Mo Wuyu tentang masalah ini, dan Song Qiu tidak berani menyela. Jadi dia mengemudi dengan hati-hati sampai ke rumah sakit. Mo Wuyu mendorong pintu bangsal, tiba-tiba berhenti, dan melihat ke dalam bangsal dengan sangat terkejut. "Kakek, mengapa kamu duduk?" Mo Xian sangat bersemangat. Mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan tidak menjawab pertanyaan Mo Wuyu. Sebaliknya, dia memuji Mo Wuyu terlebih dahulu. "Wuyu, kamu benar-benar telah membuat kakek terlihat baik, dan kamu bahkan lebih layak untuk itu. Perintah nebula yang diberikan kepadamu oleh Chu Chen. Hahaha, kakek bangga padamu." Saat mengatakan itu, Mo Xian melihat Chu Chen yang baru saja masuk, dan ekspresinya menjadi lebih bersemangat. "Chu Chen, terima kasih telah menjaga Wuyu." Chu Chen tersenyum. "Sama-sama, Tuan Mo." Penatua Kiao. Chu Chen mengangguk ke arah Kiao Changsheng di sampingnya. Kiao Changsheng mengangguk cepat. Paman Chu, Mo Xian dan Mo Wuyu sama-sama terbiasa dengan rasa hormat Kiao Changsheng terhadap Chu Chen. Diam-diam, Mo Xian punya banyak emosi. Lembah pengobatan Lingnan terkenal di kalangan seni bela diri kuno di selatan. Sebagai tetua lembah pengobatan, Kiao Changsheng memiliki status yang dihormati. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Mo Xian tidak akan pernah mempercayai Kiao Changsheng akan sangat menghormati seorang pemuda berusia 20-an. Meskipun pemuda ini berasal dari Jiuxuanmen, bagaimanapun, dokter seperti Kiao Changsheng tidak akan dengan sengaja menyanjungnya bahkan ketika menghadapi seseorang yang lebih menonjol darinya. Alasan mengapa Chu Chen bisa membuat Kiao Changsheng begitu dihormati pasti karena sesuatu dalam diri Chu Chen yang membuat Kiao Changsheng terkesan. "Ada apa dengan Tuan Mo sekarang?" tanya Chu Chen. Kiao Changsheng merenung sejenak. "Setelah akupuntur hari ini, kekuatan Tuan Mo telah pulih dan bisa duduk sendiri sekarang." Mendengar ini, Mo Wuyu tampak gembira. "Kakek, kamu akan segera pulih dan bisa berjalan di tanah." Mo Xian tersenyum dan tidak menanggapi. Chu Chen memperhatikan bahwa ekspresi Kiao Changsheng tampak berbeda, dan memandang Mo Xian. Dia berjalan dan duduk di sebelah Mo Xian. "Tuan Mo, jika Anda tidak keberatan jika saya memeriksa denyut nadi Anda." Mo Xian melambaikan tangannya. "Kaulah yang menyelamatkan hidupku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku." Chu Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Omong kosong apa yang dikatakan orang tua ini? Beraninya aku menyiksanya? Kiao Changsheng juga memperhatikan diagnosis denyut nadi Chu Chen dengan serius. Setelah beberapa saat, Chu Chen mengerutkan kening dan menatap Kiao Changsheng. "Apakah Anda baru saja memberikan akupuntur kepada Tuan Mo?" Kiao Changsheng mengangguk. "Lalu kenapa tidak akupuntur kaki Pak Mo?" Begitu Chu Chen selesai berbicara, Mo Xian tertegun dan berkata, "Bagaimana kamu mengatakannya?" Kiao Changsheng menjawab dengan sungguh-sungguh, "Kaki Tuan Mo memiliki 3 titik, yang terhalang oleh kemacetan dan saling menyeimbangkan. Jika Anda melakukan akupuntur secara gegabah, Anda akan berada dalam bahaya."
Hati Mo Wuyu segera menegang dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Elder Kiao, adakah yang bisa kamu lakukan?" Kiao Changsheng melirik Chu Chen dan menjawab, "Saya perlu waktu untuk belajar." Chu Chen merenung sejenak dan kemudian berkata kepada Mo Xian, "Tuan Mo, silakan pergi ke sana sebentar." Mendengar ini, mata Kiao Changsheng berbinar, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan dia segera membuka kotak obatnya. Setelah Mo Xian berbaring, Kiao Changsheng sudah menyerahkan jarum emas itu kepada Chu Chen, Paman Chu. Kiao Changsheng memandang Chu Chen dengan penuh semangat. Dia sangat menyadari bakat Paman Chu di depannya. 6 atau 7 tahun yang lalu, ketika guru lembah membawanya kembali ke lembah pengobatan untuk menantang para tetua lembah pengobatan, para tetua lembah pengobatan tidak melakukannya. Lihatlah remaja laki-laki saat itu. Tidak ada yang menganggapnya serius. Namun pada akhirnya, pemuda tersebut mengalahkan para tetua Yaogu dengan mengandalkan teknik penyelamat nyawa jarum emas ajaib. Setelah bertahun-tahun, teknik penyelamatan nyawa jarum emas Paman Chu pasti telah mencapai tingkat yang lebih tinggi sekarang. Kiao Changsheng penuh dengan harapan. Ketika dia menemukan masalah ini di Mo Xian, pikiran pertama Kiao Changsheng adalah Chu Chen. Namun, dia tidak berani meminta Chu Chen untuk mengambil tindakan. "Kakak ipar, apakah kamu tahu keterampilan medismu? Biarkan saya memulihkan urutan akupuntur penatua Kiao terlebih dahulu." Chu Chen berpikir sejenak, dan jarum emas di tangannya mendarat di Mo Xian dengan cepat dan akurat. Dengan setiap jahitan, ekspresi Mo Xian menunjukkan keterkejutan. Dia juga tidak menyangka bahwa pencapaian Chu Chen dalam jarum emas akan begitu luar biasa. Mo Xian juga tiba-tiba mengerti mengapa Kiao Changsheng sangat menghormati Chu Chen. Setelah beberapa jarum masuk, Chu Chen berhenti. Di bangsal, Mo Wuyu dan Song Qiu tidak berani menarik napas karena takut mengganggu Chu Chen. Chu Chen menatap kaki Mo Xian dan berkata pada saat yang sama, "Saya telah menemukan 3 titik akupuntur yang Anda sebutkan." Chu Chen merenung sejenak, "Bawakan jarumnya." Kiao Changsheng tertegun sejenak. Ekspresinya langsung menunjukkan ekstasi, dan dia buru-buru menyerahkan jarum emas kepada Chu Chen, sambil menatap tangan Chu Chen dengan saksama. Chu Chen menjatuhkan jarumnya dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, dia memasukkan jarum perak ke salah satu titik akupuntur. Kiao Changsheng menahan napas. Chu Chen memberikan suntikan lagi. Memanggil, 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 3 jarum berturut-turut jatuh, dan dalam sekejap, kaki Mo Xian memantul seolah-olah itu adalah refleks yang terkondisi. Mo Xian tanpa sadar menjerit pelan. "Kakek, ada apa?" Mo Wuyu bertanya dengan tergesa-gesa. "Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan." Mo Xian berseru dengan ekspresi tidak percaya. "Saya merasakan semacam panas mengalir melalui kaki ini. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama saya merasa masih memiliki kaki. Sangat bersemangat." Meskipun Kiao Changsheng memberitahunya berkali-kali bahwa dia memiliki kesempatan besar untuk berdiri, ketika perasaan ini benar-benar datang, Mo Xian tidak bisa menahan kegembiraannya. Ekspresi Mo Wuyu juga penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Chu Chen berdiri dan memandang Kiao Changsheng,
yang terlihat antusias saat ini. Apakah kamu melihat beberapa suntikan itu dengan jelas? Lihat dengan jelas. Hati Kiao Chan Seng menjadi lebih bersemangat. Teknik akupuntur Chu Chen terasa seperti membelah awan untuk Kiao Chan Seng. Momen pencerahan ini membuat Kiao Chan Seng menguasai teknik penyelamatan nyawa jarum emas ke tingkat yang lebih dalam. Sisanya terserah padamu. Chu Chen menyerahkan posisinya kepada Kiao Chang Sheng. Setelah Kiao Chan Seng menekan kegembiraan di hatinya, dia terus melakukan akupuntur pada Mo Xian dengan tenang dan mantap. Segera, setelah Kiao Chan Seng menyelesaikan akupuntur, dia berdiri dan tiba-tiba membungkuk kepada Chu Chen. Terima kasih, Paman Chu, atas bimbingan Anda. Song Qiu dan Mo Wuyu memandang Chu Chen seolah-olah mereka sedang menatap monster. Jangan lihat aku seperti ini. Aku tidak sekeren itu, Chu Chen berkata. Untuk menggunakan metafora, situasi Tuan Mo seperti menggunakan kayu bakar untuk merebus sepanci air. Penatua Kiao sudah menyiapkan kayu bakar. Saya akan menyalakannya saja dan menyerahkan sisanya kepada Penatua Kiao. Chu Chen melirik Mo Xian dan berkata, selanjutnya, setelah 7 hari, Tuan Mo bisa mencoba berjalan di tanah. Bab 230 Perjamuan. Kata-kata Chu Chen membuat Mo Xian dan Mo Wuyu terlihat gembira di saat yang bersamaan. Benarkah? Mo Wuyu berseru dengan sangat gembira. Dia tidak meragukan kata-kata Chu Chen, tapi berita ini terlalu menarik baginya. Huang Yuheng masuk ke toko Xing Luo dan melukai kakeknya setelah kakeknya dirawat di rumah sakit. Dia dinilai kehilangan kesempatan untuk berdiri selamanya. Bagi Mo Wuyu, pukulan ini seperti sambaran petir. Kakek adalah satu-satunya kerabatnya di dunia, dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Yang memperburuk keadaan adalah ketika kakek mengalami kemalangan, Xing Luomen tidak hanya gagal membantu, tetapi juga dengan tegas memilih untuk meninggalkan mereka sendirian dan memaksa mereka ke dalam situasi putus asa. Namun kemudian, kemunculan seseorang benar-benar mengubah nasibnya, dan juga mengubah nasib kakeknya. Chu Chen, Mo Wuyu memandang Chu Chen, tubuhnya sedikit gemetar. Dia takut berita itu salah. Ini hanya perkiraan konservatif. Chu Chen tersenyum. Wuyu, Xing Luomen akan berada dalam kekacauan akhir-akhir ini, dan kamu tidak akan bisa mengendalikannya untuk sementara waktu. Lebih baik biarkan saja terus kacau dan acak-acakan kartunya secara otomatis. Coba lihat, apakah ada orang seperti Ning Yuan Shui yang ingin mengambil kesempatan untuk berdiri dan mencaplok posisi pemimpin sekte Xing Luo, bersama dengan Penatua Kiao dan secara resmi mengambil alih sekte Xing Luo. Mendengar ini, mata Mo Xian berbinar dan dia menatap Kiao Chang Sheng. Kiao Chang Sheng adalah tetua lembah pengobatan. Bagi sekte Xing Luo, lembah pengobatan Lingnan adalah raksasa. Jika Kiao Chan Seng membantu, tidak ada yang berani menghentikan Mo Wuyu. Kiao Chang Sheng mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Jika perlu, saya dapat menghubungi Yao Gu dan meminta Yao Gu mengirim tim. Sekarang pergilah ke gerbang Xing Luo dan patuhi instruksi Nona Mo kapan saja. Jika dia tidak berhubungan dengan Mo Xian, Kiao Chang Sheng bahkan tidak akan memiliki pemahaman sedikit pun tentang sekte Xing Luo. Lagi pula, ada terlalu banyak sekte kecil di dunia seni bela diri kuno,
dan kebanyakan dari mereka berada di luar sekte Kiao Chanseng, tapi sekarang dia melihat sikap Guru Chu terhadap sekte Xingluo. Luo Men sangat prihatin dengan urusan Luo Men sehingga Kiao Changsheng bersedia membantu. Bagaimanapun, bagi Kiao Changsheng, Chu Chen bukan hanya murid langsung dari Master Lembah Pengobatan, tetapi juga seseorang yang dapat memberinya bimbingan tentang teknik pemindahan kehidupan jarum emas. Demonstrasi dan bimbingan pribadi Chu Chen barusan telah bermanfaat bagi Kiao Chanseng, sangat dangkal. Mo Wuyu merenung sejenak dan akhirnya menolak kebaikan Kiao Changsheng. Saat kakek membaik, kakek dan aku akan kembali bersama untuk menangani masalah Xingluo Men. Mo Wuyu berkata dengan suara yang dalam dengan mata tegas. Ketika saatnya tiba, aku akan bersyukur memiliki penatua Kiao bersamaku. Mata Kiao Changsheng menunjukkan ledakan apresiasi, tapi dia mengangguk tanpa memaksa. Chu Chen juga cukup puas dengan jawaban Mo Wuyu. Efek mengirim seseorang ke sana pasti bagus, tapi hanya karena kekuatan Yao Gu, sekte Xingluo bisa stabil. Ini memiliki arti yang sangat berbeda dari Mo Wuyu yang mengambil kembali Nebula Order secara langsung. Mo Wuyu dapat mengambil tanggung jawab ini dengan tegas, yang tentu saja sangat langka dan berharga. Ponsel Chu Chen tiba-tiba berdering, dia mengeluarkannya dan melihat serangkaian panggilan asing. Audio milik Chu Soft Chen Channel. menjawab panggilan itu tanpa berpikir terlalu banyak. Chu, suara Ning Zizu berteriak di ujung lain telepon, dan kemudian dia menahannya beberapa saat sebelum berteriak, Paman Chu. Chu Chen tertegun untuk waktu yang lama, lalu dengan hati-hati bertanya, siapa itu? Ning Zizu sedang duduk di dalam mobil saat ini. Dia mendengar bahwa Chu Chen telah pergi ke Gunung Sikiao dan segera bergegas ke sana. Namun, dia kurang beruntung karena mengalami kemacetan lalu lintas karena kecelakaan tidak melihatnya juga. Chu Chen, Gunung Sikiao terlalu besar. Setelah berjalan di sekitar Ning Zizu tetapi tidak dapat menemukan Chu Chen, dia turun gunung dan kembali ke mobil. Tetapi ketika panggilan tersambung, Chu Chen bahkan tidak bisa mendengar suaranya. Ning Zizu merasakan keinginan untuk muntah darah. Dia adalah salah satu dari 10 tuan muda di Lingnan. Kemanapun dia pergi, dia selalu memakai lingkaran cahaya dan sangat mempesona. Dia percaya bahwa setelah bertemu Chu Chen untuk pertama kalinya, Chu Chen pasti akan mengingatnya. Chen memintanya untuk berteriak, Paman Chu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chu Chen tidak mengambil hatinya sama sekali ketika dia ingin menghindari Chu Chen setiap hari. Kontras yang kuat ini hampir membuat Ning Zizu gila. Namun, demi apa yang ada dalam pikirannya, Ning Zizu menekan emosinya tepat waktu dan terbatuk ringan. Saya Ning Zizu. Chu Chen tiba-tiba menyadari, ternyata itu Zizu. Saya telah bekerja keras untuk Anda selama periode ini. Saya telah berpikir untuk mentraktir Anda makan. Tetapi saya terlalu sibuk. Ini adalah kelalaian Paman Chu. Saya pasti akan melakukannya, memberikan kompensasi padamu lain kali. Pada titik ini, Ning Zizu hanya bisa diam-diam mengakui hubungan paman keponakan. Paman Chu, tidak perlu lain kali. Saya telah memesan kamar pribadi di Hotel Huateng, dan saya ingin mentraktir Paman Chu makan malam ini. Di bangsal rumah sakit, Chu Chen tampak sangat terkejut. Tentu saja,
dia mengenali suara Ning Zizu untuk pertama kalinya. Namun, ketika mereka pertama kali bertemu, dia tahu bahwa Ning Zizu adalah orang yang sangat luar biasa dan sangat bangga. Itu sebabnya Chu Chen ingin menggodanya dengan tulus berterima kasih atas semua yang telah dilakukannya selama ini. Oleh karena itu, Chu Chen tahu bahwa Ning Zizu tidak ingin bertemu dengannya, jadi dia tidak mengganggunya dan memintanya untuk menangani keluarga Huang dengan baik. Tanpa diduga, ketika keluarga Huang menyerah dan keluarga Ning bisa mundur, Ning Zizu benar-benar datang ke rumah mereka. Mengapa? Berbagai kemungkinan terlintas di benak Chu Chen. Tetapi Chu Chen menolaknya satu persatu. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan mengapa Ning Zizu bisa mentraktirnya makan malam dan menelepon pamannya di telepon. Baiklah, aku akan pergi ke sana malam ini. Chu Chen tidak banyak berpikir dan langsung setuju. Keluarga Ning juga menghabiskan banyak uang untuk mengalahkan keluarga Huang dengan sederhana dan kasar dalam waktu sesingkat itu. Tidak masuk akal jika Ning Zizu mentraktirnya makan dan tidak pergi. Setelah kembali dari rumah sakit, Chu Chen segera memberitahu Song Yan tentang masalah ini. Dia akan pergi ke jamuan makan bersama Song Yan malam ini. Ning Zizu datang menemuimu pagi-pagi sekali untuk mentraktirmu makan malam-malam ini. Song Yan juga sedikit terkejut. Chu Chen mengangguk, dan setelah merenung sejenak, melihat nadanya, dia bahkan mungkin meminta sesuatu dariku. Song Yan semakin bingung. Dengan kekuatan keluarga Ning dan posisi Ning Zizu di keluarga Ning, apa yang tidak bisa dia lakukan? Bisakah kamu melakukannya? Chu Chen, saat menginjak suaminya, Song Yan tampaknya sangat pandai dalam hal itu. Chu Chen ingin membantahnya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, apa yang dikatakan Song Yan masuk akal. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Kita akan mengetahuinya ketika kita sampai di sana malam ini. Chu Chen berkata, mungkin Xiao Zhu hanya ingin mentraktir pamanku makan untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepadaku. Bersambung.